persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala
naikkan pujian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Berikan tepuk tangan Bapak Saudara, sorakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Saudara siap memuji-muji Tuhan, amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita Bapak Saudara. Ya. Ada kebangkitan yang besar buat kita, amin. Haleluya. Ya, lebih lagi. Biarlah Tuhan curahkan rohnya atas bangsa kita bersama-sama, amin. Haleluya, come on. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Saudara. Mari naikkan pujian ini, katakan Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, sama-sama, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi, ya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar. Mari kepada Tuhan berseru kepada Yesus diselamatkan. Semua angkat tangannya tinggi-tinggi, ya. Kan ada kebangkitan yang besar, amin. Kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru
tanganmu Bapak Saudara, kita berdoa dalam berbahasa roh bersama-sama. Oh ralabata karalabaya syata karalabalabalabalabal. Iralabaya syata karalabalabalabalabal. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk Indonesia. Oh ralabaya syata karalabalabalabalabal. Iralabaya syata karalabalabalabalabal. Oh iralabaya syata karalabaya syata karalabalabalabalabal. Oh ralabaya syata karalabalabalabalabal. Kita berdoa, sebelum berdoa kita baca firman Tuhan, yaitu Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Dasar bangun tembok berapi dari bumi sampai menjulang ke surga. Itu pertama. Yang kedua kita baca firman Tuhan, itu Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan terakhir 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 kita berdoa Ibu Bapak. Dan kita baca firman Tuhan yang pertama, Tuhan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Oh ya la 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 hal berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini dasar kebenaran firman Tuhan yang pertama. Yang kedua Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan, yang di dalam surga, di atas bumi, mana-mana. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam hatimu, sehingga oleh imanmu
terima kasih. Kami berdoa Tuhan, dari tempat ini kami berdoa buat gembala kami, hamba Bapak Pendeta Sabraya tadi bersama dengan Tuhan, Ibu Ani kedua anaknya sasaran Joy, serahkan ke dalam tangan-Mu, bungkus dengan darah Yesus. Kami katakan serangan-serangan dari timur, barat, utara, selatan, Kau tidak berhak menyentuh tubuh hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Lewat pelayanan hamba-Mu, ribuan jiwa diselamatkan, jutaan orang akan dipulihkan, bangsa-bangsa akan datang menyembah Engkau. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan Roh Kudus akan melanda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketiga wakil palukan Bali Tuhan, keluarga besar serahkan dalam tamu, seluruh timer, seluruh jemaat-Mu, bungkus dengan darah Yesus. Pasukan malaikat menjaga melindungi, berhubungan dengan darah dengan kami, bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan hanya satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Bicara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Damailah Indonesia, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Sekali lagi katakan damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Sekali lagi damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Mari bersama-sama kita buka kedua tangan kita Samaria. Damailah, damailah Indonesiaku. Ini doa kami. Haleluya. Indonesiaku, lawatan Allah. Ini doa kami Tuhan. Terjadi. Damailah Indonesia. Sekali lagi damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Katakan lawatan, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Dengan imanmu katakan lawatan Allah, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Orang banyak siapa Kami mengangkat janji firman-Mu dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ya Tuhan. Dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Ku, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Engkau Tuhan yang akan mendengarkan mereka, mengampuni dosa mereka, dan Engkau yang akan memulihkan negeri mereka. Pagi hari ini ya Aba ya Bapa, setiap kami umat-umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami berdiri di hadapan-Mu merendahkan diri Tuhan, mencari wajah-Mu. Di hari kemerdekaan daripada bangsa kami Indonesia, kami gereja-Mu merendahkan diri Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, Tuhan, ini kami mewakili seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami katakan Tuhan, mari
gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh gereja-Mu. Dan biarlah Tuhan pengampunan daripada-Mu turun ya Tuhan. Turun atas setiap kami gereja-gereja-Mu. Dan kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia, bagi negeri kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Di atas otoritas sebagai anak-anak kerajaan-Mu, kami mau berdiri atas bangsa dan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Dan kami mau berkatakan atas bangsa dan negeri kami Indonesia apa yang tertulis dalam Yoel 2 ya Tuhan, ayat 23 ya Tuhan. Kami katakan itu akan terjadi atas Indonesia pada hari-hari yang terakhir di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya atas semua manusia, atas seluruh rakyat Indonesia. Maka anak laki-laki dan anak perempuan, mereka Tuhan akan dipenuhi roh-Mu. Orang-orang tua, orang-orang muda, semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta ketiga dimulai dari gereja-gereja-Mu. Dan gereja-Mu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kuasa yang daripada-Mu. Gereja-Mu akan dipulihkan dan bangkit menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada bangsa-bangsa. Dan nama Tuhan akan dimuliakan di atas Indonesia. Terang-Mu akan terbit atas Indonesia Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atas Indonesia. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Dan kami perkatakan pada era Pentakosta ketiga, maka ya Tuhan, apa yang tertulis dalam Zakaria 8 ayat 23, pada hari-hari itu akan terjadi 10 orang dari bangsa-bangsa dan bahasa. Mereka akan memegang kuat puncak-puncak jubah. Orang-orang Yahudi, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Dan bangsa-bangsa akan berkata, kami akan mengikuti Engkau, sebab kami melihat ada Tuhan yang menyertai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat di era Pentakosta yang ketiga, generasi Yeremia akan dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menjadi anak panah di tangan Tuhan. Melesat ya Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Sorga sampai ke ujung bumi dan menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di hari kemerdekaan. Ya Tuhan, negara kami, bangsa kami, Indonesia yang ke-78 Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul berdoa, merendahkan diri Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau bersyukur kepadamu. Terima kasih 78 tahun Tuhan bangsa ini sudah dipimpin. 9 tahun bangsa ini dipimpin oleh presiden yang kami kasih, Jokowi ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Ya Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami melewati masa-masa sulit pandemi COVID ya Tuhan. Engkau sudah menolong kami melewati masa-masa krisis ekonomi ya Tuhan. Bahkan hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau bangsa kami sedang ya Tuhan mempersiapkan diri untuk satu hajatan besar nasional ya Tuhan. Pemilihan presiden, pemilihan umum ya Tuhan. Calon-calon ya Tuhan anggota ya Tuhan daripada DPR, DPRD. Kami mohon, kami angkat tangan kami. Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Berkati lagi kami. Seorang presiden, wakil presiden ya Tuhan. Seperti Kau sudah memberikan kami presiden seperti Jokowi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan seorang presiden ya Tuhan yang toleran ya Tuhan, yang cinta akan bangsa ini, yang mengasihi bangsa ini, yang mempunyai visi besar buat bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Kau berikan seorang presiden yang lemah lembut ya Tuhan, yang rendah hati ya Tuhan, yang mengasihi rakyatnya ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau juga ya Tuhan beri ya Tuhan hati buat bangsa ini, memilih ya Tuhan calon pemimpinnya, presidennya ya Tuhan untuk 5 tahun ke depan ya Tuhan, dengan tepat, dengan benar ya Tuhan. Wakil-wakil rakyat ya Tuhan, kami minta ya Tuhan, damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Kalau Kau sudah memerdekakan bangsa ini, merdekakan bangsa kami secara rohani ya Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertalut menyembah Kau Yesus. Dalam nama Yesus, Kau pakai setiap kami, pakai setiap kami jadi saksi-Mu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Indonesia mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan dengarkan pesan Tuhan. Biar Engkau siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu yang mengubah kami, yang memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Saya ucapkan selamat Hari Merdeka. Kita sama-sama katakan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Haleluya. Yohanes 8 saudara ayat 36 katakan apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Katakan amin. Dunia mendefinisikan kemerdekaan atau kebebasan sebagai sebuah kehidupan yang bebas benar, tidak ada pengekangan. Saudaraku, dengan berkata saya boleh melakukan apapun yang saya mau lakukan. Saya mau mengatakan atau berkata apapun yang saya mau katakan. Tidak boleh ada seorang pun yang berhak melarang saya. Kalau kemerdekaan model gini saudaraku, ya kan, maka kemerdekaan yang tanpa pengekangan kita sebut apa? Anarki. Ya, tetapi Alkitab saudara menjelaskan kepada kita satu-satunya jalan ya kan menuju kemerdekaan atau kebebasan sejati adalah melalui siapa?
Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya kan? Setiap negara, saudara, negara kita memang sudah merdeka. Tetapi saudaraku, rakyatnya juga butuh yang namanya kemerdekaan yang sejati. Saya ingin bacakan saudaraku, daripada ketika Yesus, saudara, selesai dia dibaptis. Nanti sebentar habis ibadah jam 10 ya saudara. Saudara yang belum dibaptis mau dibaptis, saudara dibaptis. Katakan amin. Baptisan itu tanda yaitu satu keputusan bahwa kita ingin lahir baru. Ingin merdeka di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah ketika Yesus sudah keluar dari air dibaptis saudara. Dia balik saudara ke kampungnya, halamannya, Nazaret. Lalu dia mulai saudara memproklamasikan, ya kan, menyatakan dirinya dan apa yang menjadi tugas dia. Mari kita akan lihat saudara dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku, kata Yesus, untuk memberitakan apa? Pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat itu artinya apa? Bethesda. Kemurahan. Kalau Bethesda rumah kemurahan, dia memberitakan tahun rahmat, ada kemurahan Tuhan. Jadi di awal pelayanannya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia datang untuk memberitakan pembebasan. Dia datang untuk memberikan kemerdekaan kepada setiap orang-orang yang ada dalam tawanan. Nah pertanyaannya adalah apa yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Lalu pertanyaan yang kedua adalah siapa di antara kita yang mendengarkan? Baik di gedung gereja ini maupun saudara yang mengikuti secara online. Saudara di YouTube channel GBI Musi Palem Indah. Saudara, apa yang Tuhan merdekakan? Yang pertama yang Tuhan mau kerjakan kalau dari bacaan kita tadi. Lukas pasal 4. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memerdekakan kita dari segala kecanduan atau ikatan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari segala apa? Kecanduan atau segala ikatan. Mungkin ada di antara kita, saudaraku, entah di sini atau yang mengikuti secara online, adalah seorang tawanan, ya kan? Yang masih belum merdeka. Tawanan adalah orang yang belum merdeka, ya kan? Dari narkoba. Saudaraku, saya dengar kesaksian daripada Bapak Pendeta Edi Tan, Gembala Jemaat GBI MPI OP yang di seberang sana saudara. Berkali-kali dia bersaksi. Saudara, dia bilang, berkali-kali saya mau lepas dari narkoba. Dia dulu bukan orang percaya. Saya sudah berkali-kali ikut rehab dengan biaya yang mahal. Tetapi saya tidak pernah mengalami yang namanya kelepasan dan kemerdekaan. Sampai saya datang ke gereja. Sampai saya dapatkan yang namanya firman Tuhan. Roh Kudus. Ya saudara, dia bilang, dari saat itulah saya mengalami yang namanya kemerdekaan. Tidak ada lagi selera untuk mau pakai narkoba. Itu cerita dia. Saudaraku, benar apa kata firman Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang ngerti kata amin. Yesus datang, saudara, untuk memberikan kemerdekaan, ya kan, dari segala kecanduan. Apa yang menjadi kecanduan kita? Saudara, kecanduan atau ikatan. Beberapa di antara kamu terikat dengan seseorang. Orang ini tidak bisa membuat saudara untuk bisa bertumbuh secara rohani. Terus hidup di dalam dosa. Orang ini. Saudara bisa lepas dari orang ini. Saudara bisa lepas dari komunitas ini mungkinkah? Ya kan? Tuhan sanggup lepaskan saudara. So takut
takut kalau mau lepas dari dia. Beberapa ingin lepas, ingin merdeka, ingin berubah, tapi tidak bisa. Dari apa? Dari judi, ya, dari pornografi kah, dari apapun yang mengikat, yang membuat dia seperti hidupnya tidak ada kebahagiaan. Saudara, hari ini, ya kan sudah di hari kemerdekaan, saya ingin beritakan kabar baik. Yesus datang, ya saudara, dia mati di salib, darahnya dicurahkan untuk membebaskan setiap kita dari setiap ikatan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara yang terikat mungkin, saudara gak pernah bisa bahagia, gak ada sukacita hidupnya. Hari ini saya ingin kasih kabar baik. Datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Bilang, Tuhan aku ingin, ya kan, dibebaskan dari kecanduan ini, dari ikatan ini. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk apa? Memerdekakan kita dari sebuah rahasia. Setiap kita mungkin punya rahasia pribadi atau rahasia keluarga kita, yang dimana disinilah rasa malu. Saudara terikat sehingga tidak bisa bertumbuh imannya. Saudara gak pernah hidup bahagia, gak bisa rasa plong. Hari ini saudaraku, ya kan, kasih Tuhan, kasih Kristus ingin melepaskan saudara. Mungkin rasa malu atau rahasia ini ngikat hidup kita seperti sebuah penjara yang membelenggu diri kita. Tanggal 17 Agustus 2023 hari ini, saya ingin menyatakan saudaraku bahwa apabila anak yang namanya Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Saudara masih ingat kisah perempuan Samaria? Dia punya rasa malu, dia punya cerita, dia punya rahasia dalam hidup dia. Sehingga dia mengasingkan diri dia, dia mengucilkan diri dia. Saudaraku, ada rasa malu tentang hidupnya ketika dia mengalami perjumpaan dengan anak, dengan Yesus. Apa yang terjadi? Anak benar-benar memerdekakan perempuan Samaria itu. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Dia kembali ke kotanya, dia deklarasikan, aku sudah berjumpa dengan Yesus. Dia tidak malu lagi. Dia sudah buka. Aku sudah buka. Aku ada pengakuan. Betul, aku sudah menikah 5 kali. Dengan 5 laki-laki. Yang laki-laki yang ke-6 ini, itu bukan suamiku. Betul sekali. Tapi sekarang aku berjumpa dengan laki-laki yang ke-7. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dialah laki-laki yang membebaskan saya. Dan seluruh kota Samaria menjadi percaya oleh karena apa? Perkataan perempuan ini. Setiap kita mungkin punya malu, punya aib, punya rahasia, punya cerita pribadi tentang diri kita. Kalau kita mau adakan satu pengakuan, betul ini aku punya rasa malu, ini aku punya cerita, aku punya rahasia Tuhan. Yang selama ini aku kurung diri aku, ya kan, sehingga aku tidak mengalami kemerdekaan. Saudara tahu negara kita merdekanya tuh, saya tadi dengar video dari Menko Polkam, Bapak Mahfud MD. Beliau ceritakan tentang, saudara, kisah di balik, saudara, ya kan, kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Yang dimana sebenarnya Indonesia tuh, saudaraku, pada waktu pertemuan Soekarno, Hatta, Rajiman, saudara, di Jepang, mereka tuh dijanjikan untuk diberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Jadi pada waktu pemimpin bangsa ini sampai di Jakarta, pulang dari Jepang itu pertemuan, lalu anak-anak muda berkata, ya kan, tidak, jangan tunggu tanggal 24. Hari ini aja merdekanya. Soekarno tolak. Tidak bisa, kita udah janji. Hatta pun sudah ngomong, tidak bisa, kita sudah janji. Rajiman juga seperti itu.
Lalu akhirnya kalau kamu tidak mau, kalau bapak-bapak tidak mau, kami culik. Akhirnya diculik. Mereka dibawa kemana? Rangkas Dengklok. Di Rangkas Dengklok buat teks proklamasi. Tanggal 18 Agustus. Akhirnya Soekarno, ya kan saudara, mengucapkan proklamasi. Di hadapan cuma 7 orang anak muda. Dia bilang gak sah ini. Cuma 7 orang yang dengar. Besok 17 Agustus aku mau deklarasikan. Mau bicara, mau menyatakan. Ya kan? Memproklamasikan Indonesia merdeka. Jadi caranya memerdekakan Indonesia dari apa? Kata-kata. Lewat kata, bukan pakai otot. Tapi pakai kata-kata. Ketika Soekarno dan Hatta berdiri, saudaraku, dia berkata bahwa kami menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang menyangkut semua urusan kenegaraan, pemerintahan, nanti diurus dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pokoknya hari ini kami menyatakan Indonesia merdeka. Sejak saat itu saudara, Indonesia merdeka. Lalu hari ini kita rayakan. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi saya mau bicara tentang kalau Indonesia merdeka lewat kata-kata. Saudara mau dimerdekakan dari rasa malu. Dari segala ikatan. Saudara harus melalui proses yang sama. Lewat apa? Pengakuan. Deklarasi. Proklamasi. Di hadapan siapa? Di hadapan yang berwenang. Namanya siapa? Yesus Kristus. Saya bisa dikatakan amin. Ini penting. Apa yang mengikat kita, yang membuat kita terbelenggu, terpenjara, yang membuat saudara tidak merdeka, saudara harus proklamasikan hari ini. Tiap hari ya kita sudah proklamasi. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari apa saudara? Kebodohan atau ketidaktahuan. Ya kan? Mungkin kita ngerasa banyak hal yang kita tidak tahu. Gimana menyelesaikan masalah saya? Saudaraku, bagaimana menyelesaikan masalah keuangan? Kalau kita tidak mengerti menyelesaikan masalah keuangan kita jadi miskin. Kalau kita tidak tahu menyelesaikan masalah rohani kita, ya kan saudara? Kita menjadi orang yang tidak rohani dunia. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam hal-hal kesehatan kita hanya hidup diikat. Saudaraku, saya ingin beritahu ya ke saudaraku. Ya kan? Kebenaran yang kamu ketahui. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mau beritahu. Ada beberapa kita mungkin banyak menjadi seorang tawanan dari ketidaktahuan. Atau dari kebodohan. Kalau kita tidak tahu atau jadi bodoh. Maka kita terjebak dalam apa? Kutuk kemiskinan. Tanpa pendidikan yang layak. Tanpa pendidikan yang layak. Tanpa pengetahuan. Tanpa pengertian. Tanpa pengetahuan. Tanpa pewahyuan. Kita akan terjebak dalam apa? Kebodohan dan kemiskinan. Saya ingin beritahu pada saudaraku. Kenapa kok Yesus tuh kerjanya 3 hal. Kalau saudara perhatian di Alkitab. Ya kan? Yesus apa saudara? Ya kan? Berkhotbah di sinagoga. Dia berkhotbah di bukit. Artinya apa? Ketika Yesus berkhotbah, dia sedang, ya kan? Membawa orang-orang, saudaraku, untuk bisa kenal siapa dia, siapa Allah. Katakan amin. Berkhotbah. Saya berkhotbah di gereja. Yang kedua, Yesus suka mengajar. Katakan amin. Mengajar bicara apa? Tentang sekolah, ada pengetahuan yang harus tahu. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang sakit. Tempat orang sakit disembuhkan di mana? Di rumah sakit. Betul saudaraku. Rumah sakit tempat orang sakit supaya jadi sehat. 3 hal. Saudaraku. Oleh karena itu gereja, kita dipanggil di gereja kita. Tuhan sudah berikan kita gedung. Saudara, gereja. Supaya kita bisa diberkati. Bertumbuh punya pengetahuan rohani. Katakan amin.
tidak bodoh secara rohani. Kita bisa ngerti kebenaran supaya rohani kita bisa dimerdekakan. Katakan amin. Tapi ada juga saudara, kita harus juga dimerdekakan dari apa? Kebodohan secara intelektual. Pengetahuan, keterampilan kita perlu dimerdekakan. Lewat apa saudara? Kita harus sekolah. Saya ingin saudara, ya kan, anak-anak saudara, ya kan, cucu saudara, doakan, usahakan supaya bisa memiliki pendidikan yang terbaik. Ya kan? Jenjangnya tertinggi kalau bisa, setinggi yang bisa kita buat. Saudara dikatakan amin. Kalau kita nggak pernah pikirkan, doakan, harapkan, usahakan, kita nggak akan dapat. Kenapa harus perlu pendidikan? Karena ini untuk apa saudaraku? Kalau ada pendidikan, ada kecerdasan, kita bisa patahkan kutuk kemiskinan. Yang ngerti katakan amin. Tuhan Yesus mau lepaskan ini. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari apa? Ketakutan. Ini benar-benar satu kemerdekaan yang terbesar bagi seluruh umat manusia adalah bebas dari ketakutan. Ketakutan terbesar manusia adalah apa? Kematian. Dan Yesus berkata, ya kan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Dia lanjutkan lagi, percayakan kamu akan hal ini. Saya berdoa setiap kita dibebaskan dari ketakutan. Ya, sekarang saya ulang lagi sebelum saya mau tutup. Kita doa. Bagaimana Pak Sabta? Saya bisa mengalami kebebasan sejati. Bagaimana saya bisa mengalami kebebasan? Siapa dari saudara yang mau mengalami kebebasan? Kemerdekaan yang sejati. Coba lambaikan tangan. Saudara mau amin saudara? Ya kan, tidak ada lagi. Ya kan, seperti ada tuduhan-tuduhan. Ketakutan-ketakutan. Ikatan-ikatan. Saya mau saudara, di hari kemerdekaan ini, semuanya dimerdekakan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Secara rohani, saudara dimerdekakan. Secara jasmani, saudara dimerdekakan. Amin. Secara hubungan, saudara merdeka. Katakan amin. Saudara bisa berhubungan dengan, ya kan, saudara bisa bergaul dengan siapapun tanpa ada satupun yang mengikat saudara. Katakan amin. Saudara juga merdeka dalam hal keuangan. Saya berdoa saudara merdeka dalam hal keuangan. Saudara yang mau coba beri tepuk tangan yang meriah. Bagaimana caranya mengalami kemerdekaan? Contoh, lewat apa? Pengakuan. Bersuara, katakan itu. Apa yang harus kita akui? Pertama, saudara harus mengakui bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini pengakuan yang harus saudara buat. Saudaraku, ya kan, kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin gereja, bukan karena kita sudah bayar perpuluhan. Dia mengasihi kita, ya saudaraku, dengan kasih yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Satu ibu tulis, Pak Sabta aku malu, Pak sekarang ke gereja, saya ini jemaat yang paling banyak nyusahin Bapak. Ya kan? Saya lagi susah sekarang, terikat dengan utang. Karena saya sakit, tidak bisa bayar segala macam. Saya nyusahin Bapak. Nyusahin dalam hati, saya yang bayarin. Untuk biaya. Dia cerita, apa karena saya ini gak mau perpuluhan ya Pak ya? Apa karena saya udah kurang gini. Saya gak yakin Pak. Apakah saya ini bisa sampai garis akhir? Saya tidak mau jemaat GBI MPI Musi Palem Indah. Di otaknya itu seperti ada hukum Taurat. Ngerti hukum Taurat? Ya kan? Kalau aku baik, maka Tuhan baik. Kalau aku gak baik-baik, Tuhan, ya kan, tidak baik. Aku tidak baik,
Ya kan, aku tidak baik karena Tuhan lagi marah sama aku. Dan aku tidak mau seperti itu. Itu hidup, saudara, itu hidup yang terikat. Diikat oleh apa? Hukum Taurat. Saudara, hari ini kalau anak sudah memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Beri kemuliaan Yesus. Katakan amin. Dengan apa dia merdeka? Kasihnya. Bagaimana cara kita bisa hidup merdeka? Kita harus tiap hari ada pengakuan, aku dikasihi oleh Yesus. Coba katakan sama saya. 1, 2, 3. Aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang kedua, karena aku dikasihi Tuhan Yesus, kita harus berpikir begini. Aku dikasihi oleh keluargaku. 1, 2, 3. Aku dikasihi oleh. Yang ketiga, aku dikasihi oleh gembalaku. Kurang keras. Saya mengasihi saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Saya mengasihi saudara kalau saya suka sama saudara. Wah, kalau doa, ya kan, kalau maju, saya suka saudara. Saudara katakan seperti itu. Aku dikasihi oleh semua orang. Karena Tuhan mengasihi. Siapa murid yang temenin Yesus pada saat sahabat-sahabatnya yang lain, murid-murid yang lain tinggalkan Yesus? Siapa murid Yesus yang temani Yesus waktu dia di atas salib? Yang lain takut, semua takut. Takut dibawa-bawa, takut diseret-seret. Siapa namanya yang berani temani Yesus? Namanya siapa? Yohanes. Yohanes, kenapa dia berani? Gak ada takutnya dia. Karena dia selalu menyebut. Kalau saudara baca Injil Yohanes, berkali-kali dia sebut murid yang dicintai Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Kasih melenyapkan ketakutan. Saudara takut akan masa depan. Saudara takut akan ditinggalkan oleh orang ini. Yang seolah-olah dia yang jadi sumber rezeki kita. Saudara bukan takut. Ya kan? Dengan keadaan anak-anak saudara. Percaya. Bahwa saudara dikasihi Tuhan. Proklamasikan itu. Kalau saudara mau merdeka. Saudara takut pendapat orang gimana? Gimana dengan orang? Gimana? Saudara takut orang gak suka lagi sama saudara. Gak usah pusing. Yang penting saudara suka. Ya kan? Sepanjang saya menyukai saudara, mengasihi saudara, saya gak pusing. Ya kan? Kalau ada yang gak suka sama saya, yang penting aku suka. Katakan amin. Itu aja poinnya. Saya sudah khotbah kemarin. Cara untuk menjadi orang yang berpengaruh. Cara untuk menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Saudara, yang mau didengarkan. Adalah caranya dengan apa? Cara cepat. Ya kan? Kita harus mengasihi dan menyukai orang. Kalau kita mengasihi dan menyukai orang, orang pasti mengasihi dan menyukai kita. Saya harus dikatakan amin. Kalau kita dikit-dikit sama semua orang, aku udah suka dia, aku benci dia. Aku udah suka sama dia. Wong bilang salam, salam. Tapi ya saudara, pastikan saudara sedang menabur ketidaksukaan. Saudara akan menuai ketidaksukaan. Saudara jangan bilang, kenapa ya orang kau udah suka sama aku? Kau udah suka banyak orang sih. Kita udah suka 5 orang. Kita akan menuai 50 orang udah suka kita. Betul? Kalau kita, aku mau suka semua orang. Aku mau suka semua yang ada di gedung ini. Gedung ini berapa orang? 500-an orang. Maka ada 500.000 orang yang suka sama saudara. Katakan amin. Ini penting. Itu aja pesannya. Yang lain khotbahnya menyusul. Kayak drakor aja dia seri dia. Jangan diambil semua. Kita mau merayakan hari merdeka. Katakan amin. Sekali lagi. Kita bangkit berdiri. Kita proklamasikan, katakan. Aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi. Aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin.
ini penting. Dan aku mengasihi semua orang. Baik, 1, 2, 3. Aku mengasihi semua orang. Aku mengasihi semua orang. Aku menyukai semua orang. Aku menyukai semua orang. Katakan amin. Amin. Saudara benar, ini nabur nih. Saudara sedang nabur, kasih, menabur, suka. Katakan amin. Amin. Nah, nanti kan ketemu nih saudara-saudara kita merayakan 17-an. Kita akan ada perlombaan. Pokoknya menang kalah harus suka sama yang dia. Katakan amin. Jangan gara-gara dikalahin sama dia. Aku udah suka sama dia. Ngapa bukan aku yang menang? Jangan. Semua kita suka, ya kan? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Dari awal ya. Suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku diberi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidup semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. 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 Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sambil angkat jempol tinggi-tinggi semua. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Sayang. Sayang, disayang. Sayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Hayati lagu ini. Ini lagu kemerdekaan kita. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory. Amin, saudara. Beri kemuliaan. Jadi apa dampak pengakuan atau proklamasi, saudaraku? Ya kan? Dampak proklamasi untuk kita ada satu keyakinan. Kami sudah merdeka. Amin. Kami tidak dijajah lagi. Katakan amin. Ya. Yang kedua, buat musuh yang mendengar. Ya kan? Itu seperti kayak ada garis batas. Saudara, ada batasan yang kita buat. Oke, kau tidak bisa lewat ini. Karena kami sudah merdeka. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Nah, kenapa kita harus buat proklamasi kemerdekaan buat hidup kita? Aku mau merdeka secara rohani, jasmani, hubungan. Saya mau bebas. Bukan semau-mau maksud saya. Saya gak bisa mau diatur-atur ya. Ada seringkali ada orang-orang tertentu yang mau mendominasi kita. Dia mau setir kita. Pernah gak? Ada gak saudara? Ya kan? Kalau kita gak boleh kesini, kita gak boleh apa? Kita harus bebas. Jadi orang bebas. Katakan amin. Ya ada. Sehingga kita takut. Mau duduk sebelah dia. Oh takut. Nanti dia marah. Dia bukan Tuhan kamu. Dia bukan Tuhan saya. Bukan Tuhan kita. Dia tidak menentukan apa-apa. Saudara bisa ngerti? Kecuali dia orang tua kita ya. Kalau mama kita orang tua kita bilang. Nak kita masih kecil masih tinggal di rumah dia. Kau tidak boleh bergaul sama yang itu. Kita ikat.
Tapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah bisa mengambil keputusan. Kita sudah tahu firman Tuhan. Saudara harus merdeka betul-betul. Ya, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, di mana ada Roh Allah, di situ ada. Jadi ada dua hal. Saudara setiap hari hidup dipenuhi Roh Kudus. Setiap hari hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, tiap hari hidup oleh penuhi firman. Katakan amin. Yes. Saya tidak izinkan siapapun, saudara, membelenggu hidup saya. Siapapun. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Karena saya juga tidak akan pernah membelenggu hidup orang. Siapapun aku tidak pernah dulu. Tidak ada. Jangan coba-coba kecewa saudara kalau mau belenggu saya. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Berapa banyak orang di dekat saya mau atur-atur, mau belenggu saya. Kecewa dia. Terserah mau fitnah, mau gosip segala macam. Bikin segala macam omongan. Tidak ada pusing. Aku mau jadi orang yang dimerdekakan oleh Yesus. Saudara jadi orang yang dimerdekakan oleh Yesus. Ya kan? Ya kan? Yang penting kita mau nyenengin hati Tuhan. Kenapa saudara mau izinkan orang belenggu hidup saudara? Karena saudara mau nyenengin dia. Saudara mau nyenengin hati orang. Tidak usah. Yang penting saudara suka, seneng sama mereka. Katakan amin saudara. Tabur aja itu. Itu. Saya berdoa saudara juga harus merdeka dalam hal keuangan. Katakan amin. Kalau saudara bisa merdeka dalam seseorang yang berusaha untuk membelenggu saudara. Dengan kata-kata dia, segala intimidasinya dia. Saudara pasti akan mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan. Saya percaya itu. Katakan amin. Setelah saya merdeka, ada berkat orang yang dicurahkan. Ada kebebasan. Istri berikan kebebasan yang kudus kepada suami. Suami berikan kebebasan yang kudus kepada istrinya. Orang tua berikan kebebasan yang kudus kepada anak-anaknya. Setuju saudara? Katakan amin. Pacar, baru pacar. Dipanggil terus babe, hasian. Tapi mau belenggu. Hasian tau gak saudara? Sayangku. Darling. My dear. Alah, ngasih rumah belum. Ngasih mobil belum. Ngajak ke Israel juga gak pernah. Mau ngatur, mau membelenggu. Tengking dalam nama Yesus. Supaya ngalami kemerdekaan hari ini. Katakan amin. Amin saudaraku. Amin. Saya mau saudara ngalami kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Amin saudara, ini yang Tuhan akan berikan. Oleh karena itu pastikan. Apa yang masih memenjara saudara? Apa yang masih menindas? Ada penjajah. Apa penjajah yang masih menjajah hidup kita? Secara rohani, secara jasmani kah? Secara jasmani kan yang menjajah kita adalah rokok ini. Atau alkohol ini. Itu menjajah. Yang akhirnya membawa kita pada kebiasaan-kebiasaan buruk kita dalam itu. Menjajah. Ada orang yang menjajah itu, yang orang penjajah itu. Ya di dalam. Lewat perjamuan kudus hari ini. Saya ingin saudara nyatakan proklamasi itu. Nyatakan proklamasi. Amin. Nyatakan kemerdekaan itu. Amin. Katakan amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Oh. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Kita angkat roti kita. Bapa, dalam nama Yesus, setiap kali kami ingat, ya Tuhan, kasih Tuhan, kasih Kristus, ya Tuhan, yang dicurahkan, yang ditunjukkan di atas kayu salib. Kau mati buat dosa kami, membebaskan kami, memerdekakan kami seutuhnya ya Tuhan.
Kau memberikan kami kemerdekaan sejati. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kemerdekaan. Kami mau proklamasikan kemerdekaan kami. Secara rohani tidak ada ikatan kuasa gelap dalam hidup kami. Tidak ada kutuk dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah merdeka secara rohani. Kami merdeka dalam ya Tuhan jasmani kami. Kami merdeka dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus, kami merdeka dalam hubungan kami. Tidak ada satupun ya Tuhan roh sihir, ya Tuhan roh manipulasi yang memanipulasi, menyihir, mengendalikan. Dalam nama Yesus, mengintimidasi hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, Engkau berikan kemerdekaan buat keuangan kami. Semuanya bebas hutang. Merdeka dalam keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat Hari Merdeka. Merdeka.